Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina binuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, Bapak, Ibu, sahabat, rekan dan rekanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama mencari ilmu. Harapan kita semua mudah-mudahan dengan ilmu kita menjadi manusia yang bertakwa dan beriman, dan akhirnya menjadi orang yang husnul khotimah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan keharibaan beliau baginda Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merombak kita dari tata rimba yang membudaya menuju tata kehidupan Islami yang manusiawi, dan kita semua mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, sahabat, rekan dan rekanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap tahun kita umat Islam disyariatkan untuk merayakan dua hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dirayakan karena sebagai wujud rasa syukur setelah menunaikan puasa Ramadan, dan sebagai awal turunnya Al-Quran 17 Ramadan, yakni yang biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Idul Adha dirayakan karena sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, terakhir ayat Al-Quran diturunkan sebagai tanda lengkapnya ajaran Islam, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Al-ayah. Kemudian ada yang bertanya, mana yang lebih utama, menunaikan ibadah Idul Adha atau Idul Fitri? Dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 108 di sana dijelaskan, wa sholatul adha afdalu min sholatil fitri li thubutiha binassil Quran. Bapak, Ibu, sahabat, rekan dan rekanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari raya Idul Adha selalu saja menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau, sejarah kehidupan figur-figur agung para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu figur seorang ayah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, figur sang anak hebat yakni Nabi Ismail alaihissalam, dan figur sang ibu luar biasa yakni Siti Hajar. Prosesi yang mengharu biru sejarah umat manusia adalah penyembelian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam, yang akhirnya diganti kambing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sebagai bentuk kepatuhan pada titah Allah Subhanahu wa ta'ala, selain sebagai bentuk kepatuhan pada titah Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban adalah merupakan bentuk solidaritas sosial untuk mereka orang-orang fakir dan miskin, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang lesu karena virus corona yang tak kunjung sirna dan menyebabkan makin sulitnya saudara-saudara kita. Adalah kewajiban kita semua untuk membantu mereka.
Bapak, Ibu, sahabat, rekan dan rekanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam keras kepada orang yang enggan berkorban. Karena dalam Islam, ibadah korban bukan hanya ritus persembahan untuk meningkatkan spiritualitas seseorang, namun lebih dari itu. Ibadah korban adalah dalam rangka memperkuat kepekaan sosial, menyantuni fakir miskin, dan membantu orang agar yang sengsara menjadi gembira. Kurban mencerminkan pesan Islam bahwa seseorang hanya dapat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bila ia sebelumnya telah dekat dengan saudara-saudaranya yang kekurangan. Bapak, Ibu, sahabat, rekan dan rekanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat kita petik dalam sirah dan kehidupan agung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran berharga yang bisa kita teladani dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa tujuan tertinggi manusia adalah seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, bukan anak yang pintar, anak yang kaya raya, anak yang berpangkat, anak yang berjabatan tinggi. Karena apalah arti anak pintar dan kaya raya serta berpangkat jabatan tinggi kalau mereka tidak soleh? Karena itu kata kuncinya adalah anak soleh. Bapak, Ibu, sahabat, rekan dan rekanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan anak yang soleh tentu bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah hal yang pertama dan utama dalam mewujudkan anak soleh. Anak soleh pasti tidak lepas dari pendidikan. Nek lanjarane bengkong, otomatis kacangnya juga ikut bengkong. Yang ketiga, kumpulkan atau bergaulkanlah anak-anak kita dengan teman atau lingkungan yang baik-baik. Kata Romo Kiai Haji Muhid Muzadi Al-Maghfurlah, lebih baik sekolah di pendidikan yang berakhlakul karimah meskipun tidak bermutu daripada bermutu tapi tidak berakhlakul karimah. Sahabat, rekan dan rekanita yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.